Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwah fillah rahimani wa yakumullah subhanahu wa ta'ala. Di edisi hari ini kita akan membahas tentang adab-adab kita terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimana adab kita? Karena adab itu sangat penting. Sangat penting di dalam kehidupan ini. Lebih-lebih kalau kita bersama Al-Quranul Karim. Karena satu-satunya misi di antara misi-misi yang lain diturunkannya, diutusnya baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini sebagai rasul adalah memperbaiki akhlak umat manusia. Kata Nabi di dalam sabda beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan banyak juga komentar-komentar ulama mengenai akhlak. Ulama mengatakan al-adab fawqal ilmi. Adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Itu adab. Karena hampir tidak memiliki arti dan makna orang yang tidak memiliki adab meskipun dia punya ilmu. Sebaliknya, meskipun dia kurang ilmu tapi adabnya tinggi, itu lebih didahulukan, lebih dihormati, lebih mulia daripada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena ilmu saja tanpa adanya adab itu menunjukkan ilmu itu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Sehingga baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, di kesempatan hari ini kami akan menjelaskan kepada kita semua mengenai bagaimana adab-adab kita terhadap Al-Quranul Karim supaya kita tidak berdosa tatkala kita bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan Al-Quranul Karim. Waktu membacanya, waktu memegangnya, waktu membawanya dan lain sebagainya. Bagaimana adab kita? Kami kutip di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, tata cara dan adab kita membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah famin hurmatil Quran alla yamassahu illa tahiran. Jangan sampai kita itu menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Itu bagian daripada adab etika terhadap Al-Quranul Karim. Itu yang pertama ikhwah. Kemudian yang kedua, wa min hurmatihi ay yaqra'ahu wa huwa ala taharatin. Tatkala kita membaca Al-Quran, di antara etika dalam rangka menghormati Al-Quran adalah janganlah kita membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Meskipun boleh, meskipun itu boleh, hanya sekedar membacanya tanpa berwudu itu boleh. Tapi mimbabil adab, dari segi adabnya itu kurang bagus, kurang baik. Dan di antara adab kita membaca Al-Quran adalah ala taharatin, dalam keadaan suci ikhwah. Kemudian yang ketiga, wa min hurmatihi ay yastaka fayutibu fahu fa idza huwa tariquhu. Di antara adab menghormati daripada Al-Quran adalah ay yastaka, sebelum membacanya hendaklah kita bersiwak, fayutibu fahu, agar mulut kita menjadi wangi. Fa idza huwa tariquhu, yang namanya mulut itu adalah jalan keluarnya huruf demi huruf Al-Quran yang kita baca. Kalau seperti itu, ya bagian daripada adab kita menghormati kitabullah, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian kata Syekh Yazid bin Abi Malik, inna afwahakum turukum min turukil Quran.
fatahhiruha wa nazifuha mastata'tum. Apabila sesungguhnya inna afwahakum, sungguhnya mulut-mulut kalian, turukum min turukil Quran, adalah jalan daripada jalan-jalan Al-Quran. Ya. Lewat mana lagi kita itu membaca Al-Quran kecuali lewat mulut? Kan tidak mungkin lewat yang lain-lain kecuali lewat mulut. Sehingga kata beliau, fatahhiru wa nazifuha mastata'tum, maka sucikanlah dan bersihkanlah mulutmu semampu kalian. Kemudian selanjutnya, wa min hurmatihi ay yaltabisa kama yaltabisu lidukhuli alal amiri li'annahu munajid. Termasuk daripada menghormati Al-Quran adalah memakai pakaian yang baik tentunya, ya, yang bersih, yang bagus. Sebagaimana tatkala kita memakai pakaian untuk menuju, untuk masuk bertamu kepada seorang pemimpin, ya. Karena sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita membaca Al-Quran, itu seolah-olah kita bermunajat, kita bertakallum, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab kita tentunya lebih tinggi daripada kita berbicara, bertemu dengan sesama manusia. Ini membaca Al-Quran tentunya harus lebih baik daripada kita ketemu dengan manusia, karena saat itu kita berbicara, bertakallum, berhiwar langsung dengan yang memiliki Al-Quran, yang memiliki diri kita, yang menciptakan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa min hurmatihi ay yastaqbil al-qiblah li qiraatihi. Di antara cara menghormati Al-Quran adalah ketika kita membacanya hendaklah kita menghadap kiblat. Nah, wa kana Abu Aliyah idza qara'a i'tamma wa labisa wartadda wastaqbal al-qiblah. Katanya disebutkan Abu Aliyah idza qara'a, apabila beliau membaca Al-Quran, i'tamma, ya, beliau memakai imamah, memakai sorban. Nah, karena beliau itu seakan-akan bertemu, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala bisa memakai pakaian yang bersih, wartad, dan memakai rida, ya, pakaian yang bagus, yang sofan, yang bagus, ya. Dan jangan lupa wastaqbalal qiblah, beliau itu menghadap qiblat. Nah, itu sofan santun kita terhadap Al-Quranul Karim, seakan-akan kita berhadapan langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ikhwah, wa min hurmatihi ayatamadhamada kullama tankha'u. Hendaklah kita berkumur-kumur ketika kita mengeluarkan dahak, ya. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita, ya, tentunya kita wudu, kita berkumur-kumur. Atau tatkala kita membaca Al-Quran, kita mengeluarkan dahak, hendaklah kita itu, ya, berkumur-kumur. Kemudian selanjutnya, wa min hurmatihi idza tasa'aba yamsaka anil Quran ayyamsika anil Quran li'annahu idza qara'a fa huwa mukhatibu rabbahu wa munajid wa tasawub minasyaitan. Termasuk bagian daripada menghormati Al-Quran adalah berhenti daripada membaca Al-Quran apabila kita sedang menguap, karena saat itu kita sedang bermunajat, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayatnya. Dan menguap itu adalah dari syaitan. Kalau kita menguap, kalau kita membaca Al-Quran, kita berhenti, gitu. Nah, karena menguap itu adalah dari syaitan. Qala Mujahid, idza tasa'abta wa anta taqra'ul Qur'an fa amsik 'anil Qur'an ta'dhiman hatta yadhhaba tasa'ubuka. Wa qala Ikrimah yuridu anna fi dhalikal fi'li ijlalan lil Qur'an. Berkata Mujahid, apabila engkau menguap sedangkan engkau sedang lagi membaca Al-Quran, amsik, hendaklah berhenti pada membaca Al-Quran ta'ziman, karena menghormati, memuliakan daripada Al-Quran itu, hatta yadhhaba tasa'ubuka, sampai hilang uapanmu itu. Wa qala Ikrimah yuridu anna fi dhalikal fi'li jalalan lil Quran. Nah, yang demikian itu kita lakukan karena, ya, kita itu mengagungkan dan memuliakan daripada Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya, wa min hurmatihi yasta'idza billahi inda ibtida'ihi lil qira'ah minasyaitonir rajim wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim in kana ibtida'u qira'atihi min awal surah aw min haitsu balagha. Termasuk daripada menghormati Al-Quran adalah membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika memulai membaca Al-Quran. Sebelum kita membaca bismillah, ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu.
Kemudian selanjutnya wa min hurmatihi idza akhadha fil qiraa'ah lam yaqta'ha sa'atan fasa'atan bi kalamil adamiyyin min ghairi daruratin. Apabila kita membaca Al-Qur'an, apabila kita membaca Al-Qur'an, ikhwah, janganlah kita memutuskan bacaan itu. Ya. Sebentar-bentar kita membaca kita memutuskannya gitu. Jangan ada yang menyelinginya dengan yang lain-lain gitu. Dengan ucapan manusia. Makanya dianjurkan kita baca Al-Qur'an itu ayyakhluqa. Hendaklah kita bersunyi di tempat yang sepi, jangan sampai di tempat yang ramai. Itu adabnya. Nah, ini di adab selanjutnya ya. Wa min hurmatihi ay yakhluwa bi qiraati hatta la yatta' alaihi ahadun bi kalamin yakhlutuhu fayukhlituhu bi jawabihi li'annahu idza fa'ala dhalika zala anhu sultanul isti'adzah allazi ista'adha fil bad'i. Termasuk daripada menghormati Al-Qur'an adalah membacanya di tempat yang sepi ya. Kita membaca Al-Qur'an di tempat yang sepi, yang sunyi. Tidak ada seorang pun yang memutus bacaan tersebut dengan obrolan yang lain yang biasanya bercampur dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, itu li'annahu idza fa'ala dzalika zala anhu sultanul isti'adzah. Karena kalau kita melakukan yang demikian itu akan menghilangkan faedah ta'awuz di awal tadi. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya di antara adab menghormati daripada Al-Qur'an, wa min hurmatihi ay yaqra'ahu ala ta'uddatin wa tarsilin wa tartilin. Tatkala kita membaca Al-Qur'an, hendaklah kita membacanya dengan pelan, tidak tergesa-gesa, dan memperhatikan tajwidnya dengan tartil, wa rattilil Qur'ana tartila. Wa min hurmatihi ay yasta'mila fihi dhihnuhu wa fahmuhu hatta ya'qila ma yukhatibu bihi. Termasuk daripada menghormati Al-Qur'an adalah membacanya dengan menggunakan hati dan memahaminya sehingga mengetahui apa yang dibaca tersebut. Nah, kemudian selanjutnya wa min hurmatihi ay yaqifa ala ayatil wa'di wa yarghabu ila Allah ta'ala wa yas'aluhu an min fadlihi wa yaqifa ala ayatil wa'idi fastajiru billahi minhu. Apabila kita menemukan di tengah-tengah kita membaca Al-Qur'an ayat tentang janji Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menemukan ayat tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an misalnya ya, kita berhenti kemudian fayastajiru billah, hendaklah kita meminta tolong untuk terhindar daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala itu. Ikhwah fillah rahimani wa iyyakumullah subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali ya. Nanti kita lanjutkan kembali bagaimana adab akhlak kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Kafa bihadzal kalam wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.